Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, kembali menarik perhatian publik dengan pernyataannya mengenai mobil SMK. Dalam pernyataan terbarunya, Jokowi menegaskan bahwa penjualan dan kesuksesan produk merupakan urusan perusahaan. Ia tidak ingin terlalu jauh mencampuri urusan komersial yang kini berada di bawah kendali sektor swasta. Saat ditemui wartawan, Jokowi menyebut bahwa sejak awal dirinya hanya mendukung penuh semangat kemandirian dan produksi dalam negeri. Namun, setelah proyek SMK bergulir, ia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak perusahaan untuk menjalankan usaha tersebut. Dukungan sebagai pejabat publik tidak berarti terlibat dalam setiap kebijakan perusahaan. Pernyataan ini muncul setelah banyak kritik dan pertanyaan mengenai kelanjutan proyek mobil SMK. Sejak diluncurkan, SMK memang menuai sorotan publik, baik dari sisi kualitas, produksi, hingga pemasaran. Jokowi merasa perlu meluruskan persepsi masyarakat tentang keterlibatannya. Ia menambahkan bahwa tanggung jawab pemerintah adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif. Tapi soal apakah mobil tersebut laku atau tidak, itu sepenuhnya di luar kewenangan negara. Sudah bukan wilayah saya lagi, tegasnya. Dengan sikap yang terbuka, Jokowi berharap masyarakat memahami perbedaan peran antara pemimpin negara dan pelaku usaha. Ia juga menyatakan pentingnya menghargai prinsip hukum dan ekonomi dalam menjalankan proyek nasional. Sejak awal karir politiknya sebagai wali kota Solo, Jokowi memang dikenal sebagai pendukung utama mobil SMK. Ia pernah mencuri perhatian publik ketika menggunakan mobil tersebut untuk dinas, sebagai bentuk kampanye produk lokal. Langkah itu membuat masyarakat berharap besar terhadap SMK. Banyak yang menganggap mobil tersebut akan menjadi mobil nasional, simbol kebangkitan industri otomotif Indonesia. Harapan itu terus tumbuh hingga Jokowi menjadi Gubernur DKI dan kemudian Presiden RI. Namun, dukungan itu kini harus dipahami sebagai bentuk semangat, bukan jaminan kesuksesan bisnis. Jokowi menjelaskan bahwa mendukung tidak berarti bertanggung jawab atas hasil akhir. Apalagi dalam konteks bisnis yang bergerak dinamis dan penuh risiko. Banyak pihak yang menyalahartikan dukungan Jokowi sebagai bentuk janji pemerintah. Padahal, dari awal SMK merupakan proyek swasta yang mendapatkan ruang dan dorongan publik. Hal itu penting dipahami agar tidak terjadi salah kaprah dalam menilai perkembangan SMK. Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menjanjikan subsidi atau intervensi khusus terhadap penjualan SMK. Semua kembali kepada pasar dan daya saing perusahaan. Kalau laku, ya bagus. Kalau tidak, ya itu urusan bisnis, ungkapnya. Dalam wawancara terbarunya, Jokowi menyatakan harapan agar pabrik SMK dapat memproduksi lebih banyak kendaraan. Menurutnya, hal itu bisa membuka lapangan pekerjaan yang luas dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Pabrik SMK yang berlokasi di Boyolali menjadi simbol semangat industri nasional. Di tengah tantangan industri otomotif global, pabrik ini diharapkan menjadi cikal bakal kebangkitan industri otomotif Indonesia. Jokowi menyebut setiap lini produksi pasti melalui fase naik turun. Selain menciptakan lapangan kerja, keberadaan pabrik juga memicu tumbuhnya industri pendukung seperti suku cadang dan logistik. Ini penting untuk menciptakan ekosistem industri yang kuat dan berkelanjutan. Jokowi melihat peluang besar jika SMK bisa bersaing dengan produk asing. Namun, ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak terlalu tinggi memasang ekspektasi. Persaingan dalam industri otomotif sangat ketat, dan tidak semua pemain bisa bertahan. Banyak merek asing pun gagal bertahan di Indonesia. Yang penting, kita beri ruang bagi anak bangsa untuk berinovasi dan mencoba. Kalau sukses, alhamdulillah. Kalau belum, ya kita evaluasi bersama, kata Jokowi, menekankan pentingnya proses dalam setiap langkah pembangunan nasional. Jokowi menyadari bahwa dunia bisnis, apalagi otomotif, bukanlah medan yang mudah. Ia menjelaskan bahwa banyak merek ternama dunia pun akhirnya menyerah di pasar Indonesia. Ini menandakan bahwa sektor otomotif sangat kompetitif. Tak hanya soal teknologi, tetapi juga harga, layanan purna jual, dan citra merek. SMK, sebagai pemain baru, harus mampu menaklukkan berbagai tantangan ini jika ingin bertahan. Jokowi menegaskan bahwa produk lokal harus bisa bersaing, bukan sekadar bangga karena buatan dalam negeri. Menurutnya, semangat nasionalisme perlu diiringi dengan kualitas dan strategi pemasaran yang tepat. Ia mendorong pelaku industri untuk terus belajar dan melakukan riset pasar. Hanya dengan itu, produk Indonesia bisa menembus pasar global. Jokowi juga mengingatkan bahwa konsumen saat ini sangat kritis. Mereka tidak lagi membeli karena semangat nasionalisme semata, melainkan karena kualitas dan harga yang kompetitif. Oleh sebab itu, SMK harus terus berbenah.
Meski begitu, ia tetap optimis bahwa jika diberi waktu dan kesempatan, SMK bisa membuktikan dirinya di kancah otomotif nasional. Ia percaya pada potensi anak bangsa untuk menciptakan produk berkualitas dunia. Perbincangan soal SMK kembali mencuat setelah munculnya gugatan dari seorang warga Solo bernama Aufa Lukmana Rea. Gugatan tersebut dilayangkan kepada Jokowi melalui Pengadilan Negeri Solo secara daring. Publik pun heboh, karena Jokowi dianggap wan prestasi. Aufa merasa dirugikan karena mobil SMK yang disebut-sebut sebagai mobil nasional ternyata tak kunjung bisa ia beli. Ia mengklaim, janji Jokowi sejak awal terkait ketersediaan SMK sebagai mobil rakyat tidak ditepati. Gugatan senilai 300 juta rupiah itu menjadi bahan perdebatan. Kasus ini menguak di tengah suasana publik yang masih bertanya-tanya tentang kejelasan SMK. Beberapa pihak mendukung gugatan tersebut sebagai bentuk kritik konstruktif. Namun, tidak sedikit juga yang menilai gugatan itu tidak berdasar dan terlalu personal. Jokowi yang mengetahui kabar itu, menanggapinya dengan tenang. Ia menegaskan bahwa negara ini adalah negara hukum dan setiap gugatan harus dilayani sesuai prosedur. Meskipun tidak merasa bersalah, ia menghormati langkah hukum warga tersebut. Pernyataan itu membuat suasana mereda sejenak. Jokowi tampak tidak terpancing emosi, justru menggunakan momen ini untuk memberikan edukasi kepada publik tentang fungsi hukum dan peran seorang presiden dalam dunia usaha. Gugatan Aufa tercatat dalam sistem PN Solo dengan nomor pendaftaran SKT 080420255051. Ia menggugat Jokowi atas dasar wan prestasi karena menganggap SMK dijanjikan sebagai mobil nasional namun tidak pernah benar-benar hadir di pasaran. Dalam dokumen gugatan, Aufa menjelaskan bahwa dirinya merasa tertipu secara moral. Ia bahkan mengklaim telah menabung sejak Jokowi menjabat sebagai presiden agar dapat membeli SMK. Namun hingga kini, mobil tersebut tidak tersedia secara umum di pasaran. Gugatan ini langsung menjadi perbincangan nasional. Banyak kalangan hukum angkat bicara, mulai dari akademisi, pengamat, hingga pengacara publik. Sebagian besar menyebut gugatan tersebut memiliki aspek emosional yang kuat, namun lemah dari sisi hukum. Meski begitu, Pengadilan Negeri Solo tetap akan memproses gugatan tersebut. Hal ini sesuai prinsip keadilan bahwa setiap warga negara berhak mengajukan gugatan apabila merasa dirugikan. Pihak pengadilan pun mulai menjadwalkan tahapan mediasi. Kuasa hukum Presiden Jokowi telah ditunjuk dan mulai menyiapkan berkas pembelaan. Mereka optimis gugatan ini tidak akan berdampak signifikan, tetapi tetap ditanggapi secara profesional. Negara, kata mereka, tidak pernah menjanjikan SMK sebagai produk subsidi. Jokowi dalam berbagai kesempatan menunjukkan sikapnya yang konsisten terhadap hukum. Ia menegaskan bahwa semua pihak harus taat pada proses hukum, termasuk dirinya sendiri sebagai warga negara. Tidak ada pengecualian meski ia pernah menjabat sebagai Presiden RI. Sikap ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk praktisi hukum dan organisasi masyarakat sipil. Mereka menilai sikap Jokowi mencerminkan kedewasaan demokrasi Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum, termasuk pemimpin tertinggi. Jokowi juga menyebut bahwa kasus ini menjadi pelajaran penting tentang komunikasi publik. Ia mengingatkan bahwa pejabat publik harus berhati-hati dalam menyampaikan program agar tidak menimbulkan harapan berlebihan di masyarakat. Di sisi lain, ia menolak tuduhan bahwa dirinya menjanjikan SMK sebagai mobil nasional. Menurutnya, saat itu ia hanya ingin mendukung kemandirian industri lokal, bukan menjanjikan program pemerintah. Saya hanya mendukung, tegasnya. Ia menyerahkan sepenuhnya proses hukum ini ke pengacara yang ditunjuk. Ia tidak ingin intervensi, dan berharap semuanya berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku di Indonesia. Kita hormati jalannya hukum, tutupnya. Media nasional tak ketinggalan mengangkat isu ini ke berbagai program berita. Dari televisi hingga portal daring, gugatan terhadap Jokowi menjadi headline. Diskusi panjang muncul di berbagai kanal, bahkan menjadi trending di media sosial. Topik ini dianggap menarik karena melibatkan mantan presiden dan menyentuh isu nasionalisme serta harapan publik terhadap industri lokal. Para pakar otomotif, hukum, dan politik pun ikut menganalisis dari berbagai sudut pandang. Sebagian menilai gugatan ini sebagai bentuk kekecewaan masyarakat atas lambatnya perkembangan proyek-proyek lokal. Sementara yang lain menyebut ini sebagai bagian dari dinamika demokrasi, di mana warga bebas menyampaikan ketidakpuasan melalui jalur hukum. Netizen terbelah. Ada yang membela Aufa karena merasa suara rakyat harus didengar, ada pula yang membela Jokowi dan menganggap gugatan ini sebagai pencitraan. Debat di media sosial pun terus bergulir selama beberapa hari. Pihak SMK sendiri belum banyak memberi tanggapan.
Mereka lebih memilih diam dan fokus pada aktivitas produksi di pabrik Boyolali. Namun tekanan publik membuat mereka dipaksa untuk segera menjelaskan posisi mereka terhadap isu ini. Akhirnya, pihak SMK angkat bicara di tengah sorotan publik yang kian tajam. Melalui konferensi pers terbatas, juru bicara SMK menyatakan bahwa perusahaan tidak pernah menjanjikan mobil nasional kepada publik. Mereka menegaskan bahwa SMK adalah perusahaan swasta murni yang bergerak di bidang otomotif. SMK menyatakan bahwa dukungan dari Jokowi di masa lalu sebatas dukungan moral terhadap industri lokal. Mereka membantah adanya intervensi negara dalam operasional dan pemasaran. Kami murni perusahaan swasta, bukan BUMN apalagi proyek negara, jelas juru bicara tersebut. Pihak perusahaan juga menyebut bahwa proses produksi SMK tetap berjalan, namun pasar otomotif di Indonesia sangat kompetitif. Mereka menghadapi tantangan besar dari merek global yang telah lebih dulu menguasai pasar, termasuk soal harga dan layanan purna jual. Menurut manajemen, SMK memang belum bisa memproduksi dalam skala besar karena keterbatasan modal dan sumber daya. Mereka berharap ada lebih banyak dukungan, baik dari investor lokal maupun kemitraan strategis agar bisa memperluas kapasitas. Pernyataan ini sedikit meredakan opini publik. Beberapa pihak mulai memahami bahwa SMK bukan proyek pemerintah, melainkan upaya sektor swasta yang sempat mendapat sorotan karena dukungan figur nasional seperti Jokowi. Pengadilan Negeri Solo menetapkan jadwal mediasi antara pihak penggugat AUFA dan kuasa hukum Presiden Jokowi. Mediasi dilakukan tertutup dengan harapan bisa menyelesaikan masalah secara damai tanpa harus lanjut ke persidangan. Namun, harapan itu pupus ketika mediasi dinyatakan gagal. AUFA tetap ngotot menuntut ganti rugi sebesar 300 juta rupiah karena merasa telah menyusun rencana hidup berdasarkan asumsi yang ia anggap sebagai janji Jokowi. Pihak Jokowi menolak seluruh tuntutan itu. Mediator mencoba mencari titik temu, namun kedua pihak tetap kukuh pada posisi masing-masing. Kuasa hukum Jokowi menyatakan bahwa klien mereka tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi soal penjualan SMK, apalagi menjanjikannya sebagai mobil nasional. AUFA, di sisi lain, merasa ucapan Jokowi yang viral di masa lalu cukup dijadikan dasar sebagai bentuk wan prestasi moral. Ia membawa potongan video dan artikel lama yang menayangkan Jokowi mengunjungi pabrik SMK dan menyatakan kebanggaan terhadap produk tersebut. Dengan gagalnya mediasi, sidang akan berlanjut ke tahap pembuktian. Pengadilan akan mulai mendalami bukti-bukti dari kedua belah pihak, termasuk keterangan saksi dan rekaman pernyataan publik dari masa lalu. Gugatan AUFA menjadi kajian menarik di kalangan akademisi hukum. Beberapa fakultas hukum menggelar diskusi terbuka membahas dimensi yuridis dari kasus tersebut. Mereka menilai gugatan ini membuka ruang diskusi soal ekspektasi publik terhadap tokoh negara. Pakar hukum perdata menyatakan bahwa wan prestasi biasanya terjadi dalam hubungan kontraktual, bukan dalam pernyataan umum atau kampanye politik. Oleh karena itu, posisi hukum AUFA dinilai lemah meski secara emosional bisa dimengerti. Namun, ada pula pakar yang menyebut bahwa perkembangan hukum harus mengikuti dinamika masyarakat. Jika ada persepsi publik yang sangat kuat terhadap janji tertentu, maka bisa saja itu menjadi celah untuk gugatan perdata dalam konteks moral obligation. Isu ini menjadi topik debat panjang di media televisi dan YouTube. Beberapa pengacara ternama ikut berkomentar, bahkan menawarkan bantuan hukum gratis kepada AUFA atau justru membela langkah Jokowi secara sukarela. Polemik hukum ini membuat kasus SMK bukan hanya isu otomotif, tapi juga menjadi perdebatan intelektual yang memicu perhatian masyarakat luas, termasuk kalangan akademik dan praktisi. Isu SMK kembali membakar semangat nasionalisme di kalangan generasi muda. Banyak yang mempertanyakan mengapa Indonesia masih sulit memproduksi mobil nasional yang bisa bersaing dengan merek asing. SMK dijadikan simbol harapan sekaligus kekecewaan. Sejumlah organisasi mahasiswa menggelar diskusi terbuka dan aksi damai menuntut pemerintah lebih serius mendukung industri lokal. Mereka tidak hanya menuntut kejelasan soal SMK, tapi juga meminta regulasi yang memihak pada produk buatan Indonesia. Beberapa tokoh nasional pun angkat suara, termasuk mantan menteri dan ekonom. Mereka menyebut pentingnya kemandirian industri agar Indonesia tak terus bergantung pada produk luar negeri. SMK seharusnya menjadi momentum besar jika ditangani serius sejak awal. Namun, muncul pula kelompok skeptis yang menyebut SMK sejak awal hanya proyek pencitraan politik. Mereka mempertanyakan keberlanjutan dan arah bisnis SMK yang tak jelas hingga hari ini. Narasi ini menambah kompleksitas opini publik. Meski demikian, sentimen cinta produk lokal tetap tumbuh. Masyarakat kini lebih sadar pentingnya membeli produk dalam negeri. Sayangnya, belum banyak pilihan yang mampu bersaing secara kualitas dan harga dengan produk luar. Pengadilan mulai masuk tahap pemeriksaan bukti.
Pihak penggugat menghadirkan rekaman pidato Jokowi saat menjadi wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta, serta saat awal menjabat presiden. Dalam pidato itu, Jokowi terlihat mengapresiasi SMK sebagai simbol kebangkitan industri mobil nasional. Kuasa hukum Jokowi menyatakan bahwa pidato tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sebagai perjanjian. Mereka menegaskan bahwa tidak ada kontrak antara Jokowi dan AUFA. Tidak ada kesepakatan jual beli atau janji tertulis yang bisa dijadikan dasar wan prestasi. Hakim mendengarkan semua bukti dengan saksama. Mereka meminta pihak penggugat membuktikan bahwa ucapan Jokowi secara langsung menyebabkan kerugian finansial. Hal ini menjadi tantangan berat bagi AUFA dan timnya. Selain pidato, penggugat juga menunjukkan dokumentasi media yang menyebut SMK sebagai proyek mobil nasional. Namun kuasa hukum Jokowi menunjukkan bahwa banyak dari pemberitaan itu merupakan interpretasi media, bukan pernyataan resmi negara. Sidang ini mulai menarik perhatian luas. Banyak media nasional menurunkan wartawan untuk meliput langsung di Pengadilan Negeri Solo. Bahkan beberapa media asing turut menyoroti kasus ini sebagai contoh unik dinamika demokrasi di Indonesia. Kuasa hukum Presiden Jokowi mulai melakukan serangan balik dalam persidangan. Mereka menghadirkan saksi ahli di bidang hukum perdata yang menegaskan bahwa tidak ada unsur wan prestasi dalam kasus ini. Menurut saksi tersebut, ucapan pejabat publik tidak serta-merta bisa dijadikan dasar tuntutan hukum. Pihak tergugat juga menunjukkan fakta bahwa AUFA tidak pernah melakukan transaksi atau perjanjian pembelian dengan pihak SMK. Tidak ada dokumen pemesanan, uang muka, atau komunikasi bisnis yang terjadi antara AUFA dan perusahaan. Sebaliknya, Jokowi dianggap telah menjalankan perannya dengan mendukung industri lokal tanpa melampaui batas kewenangannya sebagai kepala negara. Ia tidak pernah menyatakan secara resmi bahwa SMK akan diproduksi massal dalam kapasitasnya sebagai proyek nasional. Pengacara Jokowi menyebut gugatan ini sebagai bentuk kesalahpahaman publik yang terlalu jauh menafsirkan simbol politik. Mereka bahkan menyebutnya sebagai gugatan yang bersifat spekulatif dan tidak berdasar hukum. Hakim mencatat semua argumen tersebut dan meminta kedua belah pihak untuk bersiap menuju agenda pembacaan kesimpulan. Suasana ruang sidang semakin tegang, namun publik tetap antusias mengikuti perkembangan perkara ini. Meski secara hukum posisinya lemah, AUFA justru mendapat dukungan besar dari masyarakat di media sosial. Banyak yang mengapresiasi keberaniannya menggugat sosok presiden demi kejelasan masa depan industri mobil nasional. Tagar dukung AUFA dan SMK Gate sempat menjadi trending topik di media sosial. Warganet membandingkan janji-janji politik di masa lalu dengan realita industri yang tak kunjung berkembang. Mereka menuntut transparansi dan evaluasi terhadap narasi nasionalisme semu. Sebagian netizen menyebut bahwa gugatan AUFA bukan semata soal uang, tapi menyuarakan kekecewaan jutaan rakyat yang berharap pada SMK. Mereka ingin pemerintah tidak lagi menjual mimpi tanpa realisasi. Namun ada pula yang mengkritik langkah AUFA. Mereka menilai tindakan itu sebagai pencarian sensasi belaka. Beberapa akun bahkan menyelidiki latar belakang AUFA dan menyebarkan informasi pribadi, menimbulkan kekhawatiran akan doxing dan perundungan daring. Perdebatan di dunia maya terus memanas, mencerminkan polarisasi publik terhadap sosok Jokowi dan simbolisme SMK yang selama ini dikaitkan dengan semangat mandiri dalam negeri. Hari yang ditunggu tiba. Pengadilan Negeri Solo membacakan putusan atas gugatan AUFA terhadap Presiden Joko Widodo. Sidang terbuka dipadati pengunjung dan media dari berbagai daerah. Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan wan prestasi tidak dapat diterima karena tidak memenuhi unsur hukum perdata. Tidak ada perjanjian atau kesepakatan tertulis antara penggugat dan tergugat yang bisa dijadikan dasar hukum. Hakim juga menyebut bahwa ucapan presiden dalam kapasitas simbolik dan motivasional tidak bisa digugat sebagai janji hukum. Oleh karena itu, tuntutan ganti rugi sebesar 300 juta rupiah dinyatakan tidak berdasar. Meski kalah di pengadilan, AUFA tetap berdiri dengan kepala tegak. Dalam wawancara usai sidang, ia mengatakan bahwa perjuangannya bukan soal menang atau kalah, tapi tentang menyuarakan harapan rakyat kecil yang kecewa. Putusan ini disambut lega oleh pihak Jokowi. Mereka mengapresiasi proses hukum yang berjalan dengan adil dan terbuka, serta menghormati hak setiap warga negara untuk menggugat pejabat publik sesuai koridor hukum. Pasca putusan pengadilan, perhatian publik beralih ke masa depan SMK. Perusahaan itu mengeluarkan pernyataan resmi bahwa mereka akan terus berjuang di tengah kerasnya industri otomotif Indonesia. SMK menyatakan akan melakukan restrukturisasi manajemen dan mencari mitra strategis dari dalam dan luar negeri. Mereka berharap bisa mendapatkan pendanaan tambahan untuk memproduksi mobil dalam jumlah lebih besar dan kompetitif. Pemerintah daerah Boyolali bahkan menawarkan insentif bagi SMK agar tetap bertahan dan mempekerjakan tenaga kerja lokal.
Sejumlah investor swasta juga mulai tertarik untuk melihat potensi kerja sama jangka panjang. Di sisi lain, masyarakat mulai belajar bahwa membangun industri otomotif bukan perkara instan. Diperlukan riset, modal, konsistensi kebijakan, dan ekosistem pendukung yang kuat untuk bersaing dengan raksasa global. Meski begitu, SMK tetap dianggap sebagai simbol harapan dan pelajaran berharga dalam membangun industri nasional secara mandiri dan profesional. Beberapa minggu setelah putusan pengadilan, Jokowi kembali memberikan pernyataan dalam wawancara eksklusif. Ia mengatakan tidak pernah berniat menyesatkan publik atau menjual mimpi kosong. Semua pernyataannya tentang SMK berasal dari niat tulus mendukung produk lokal. Ia juga menegaskan bahwa sebagai pejabat negara, ia tidak pernah mengintervensi urusan bisnis. Saya hanya ingin agar bangsa ini punya semangat berdiri sendiri, termasuk di bidang otomotif, ujar Jokowi tenang. Jokowi menyebut bahwa polemik ini adalah bagian dari dinamika demokrasi. Ia berharap ke depan masyarakat bisa lebih kritis namun juga objektif dalam menilai setiap langkah pemerintah. Mengenai gugatan Aufa, ia menyebut bahwa itu hak warga negara dan tidak pernah merasa terganggu secara pribadi. Itu bagus, tandanya demokrasi hidup. Tapi semuanya harus diselesaikan sesuai aturan, ujarnya sambil tersenyum. Pernyataan ini ditutup dengan harapan bahwa generasi muda akan tetap semangat menciptakan produk lokal yang bisa bersaing, tanpa harus bergantung pada figur siapapun. Meski kalah, Aufa justru dikenal publik sebagai simbol perlawanan damai. Ia diundang ke berbagai forum diskusi dan acara talk show televisi. Banyak yang penasaran dengan motivasinya dan ingin tahu kisah di balik keberaniannya menggugat seorang presiden. Dalam berbagai kesempatan, Aufa menjelaskan bahwa ia hanya ingin jawaban dan kejelasan. Saya hanya orang biasa yang pernah berharap terlalu tinggi, ungkapnya. Ia tak menyesali gugatan yang ia ajukan. Aufa mulai menulis buku tentang perjalanannya, berjudul Demi SMK, Gugatan yang Menggugah Negeri. Buku itu rencananya akan diterbitkan oleh penerbit nasional dan sudah dipesan ribuan eksemplar sebelum rilis. Ia juga menjadi pembicara tentang literasi hukum dan pentingnya memahami hak-hak sebagai warga negara. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak anak muda untuk lebih sadar akan peran mereka dalam demokrasi. Meski sempat dianggap pembuat gaduh, Aufa kini menjadi simbol keberanian yang dihormati, meski jalannya tak selalu dimenangkan oleh pengadilan. Gugatan Aufa terhadap Jokowi menjadi salah satu kisah paling menarik dalam sejarah hukum dan demokrasi di Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa rakyat biasa bisa menggugat penguasa dengan cara yang sah dan konstitusional. Meski tidak menang, gugatan ini membuka mata banyak pihak tentang pentingnya komunikasi publik, ekspektasi rakyat, dan transparansi dalam berpolitik. Narasi, mobil nasional, tak lagi bisa dijadikan jargon kosong tanpa langkah konkret. SMK, di sisi lain, belajar bahwa membangun kepercayaan publik sama pentingnya dengan membangun pabrik. Mereka mulai membuka akses informasi dan melibatkan komunitas otomotif dalam pengembangan produk. Jokowi pun mendapat pelajaran penting tentang bagaimana narasi yang kuat bisa jadi pedang bermata dua. Namun, ia juga membuktikan bahwa ia bersedia menjalani proses hukum dengan kepala tegak tanpa menghindar. Dan bagi Indonesia, gugatan ini bukan akhir dari cerita SMK melainkan awal dari kesadaran baru bahwa membangun kemandirian bukan hanya soal mimpi, tapi juga konsistensi, kolaborasi, dan ketekunan bersama.